Salam semuanya, apa kabar? Di masa pandemi sekarang ini semuanya tidak ada kepastian. Hanya di hadirat Tuhan saja kita mendapatkan kepastian. Jadi apapun kondisi yang kita hadapi sekarang, tidak ada alasan untuk kita menjauh dari Tuhan. Justru saat sekarang ini kualitas manusia roh kita diuji. Apa yang kita bangun selama ini, saat ini pembuktiannya. Walaupun jarak kita dibatasi, ibadah kita di gedung gereja juga dibatasi. Tapi kita bersyukur sama Tuhan, kita ada alternatif lain, yaitu fasilitas yang lain untuk kita saling membangun, saling menguatkan, saling mengisi. Jadi kita harus gunakan fasilitas yang ada semacam Zoom, Google Meet untuk kita pakai sebagai sarana kita untuk berkomunikasi. Karena tidak ada yang bisa membatasi kita, tidak ada alasan untuk kita jauh dari persekutuan. Kita ada komsel ya, bersyukur sekali ada komsel. Nah di situ kita tuh dibangun, benar-benar dibangun. Setiap anggota komsel itu apapun yang dia alami, apapun yang kita alami juga kita selalu terbuka dan kita selalu mendapatkan solusi yang luar biasa ya, karena kita benar-benar mengandalkan sungguh-sungguh hikmat daripada Tuhan gitu. Di situ kita saling dibangun. Saat kita lemah ada yang nguatin kita, saat kita menghadapi apapun juga ya, kondisi saat sekarang ini semuanya orang mengalami kesusahan ya, tapi kita bersyukur di dalam Tuhan. Kita ada satu janji Tuhan, yaitu kesusahan sehari cukuplah sehari. Dan setiap kesulitan yang kita alami, Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Nah itu yang harus kita pegang. Kita tuh di dalam komsel benar-benar kita tuh dibangun atas dasar firman. Karena saat sekarang ini kita harus hati-hati di dalam memilih pergaulan. Karena pergaulan kita bisa memegang peranan dalam kita bertindak, dalam kita mengambil satu keputusan. Kita butuh teman gitu. Tetapi kita harus cerdik dalam memilih pergaulan. Karena sungguh-sungguh pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Di dalam komsel saya itu kita tuh saling membangun, saling menguatkan, saling mengisi ya. Jadi kita saling terbuka satu sama lain. Setiap apa yang kita alami saat kita adakan komsel, kita mendapat solusi, kita mendapat jalan keluar. Kita juga ada setiap pagi kita juga ada doa pagi ya. Bersyukur sekarang itu Tuhan itu naruh di dalam hati kita itu bukan untuk kita pribadi, tetapi kita harus memikirkan orang lain. Ya kita tidak bisa membantu orang lain itu dengan kekuatan kita. Kita harus mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Nah di situ Tuhan ngajar kita untuk kita tuh peka. Setiap apa yang Roh Kudus sampaikan, kita harus peka. Saat kita meminta Tuhan untuk apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita ambil, Tuhan tuh sungguh sangat-sangat luar biasa. Dia nunjukin jalan-jalan yang harus kita ambil, langkah-langkah yang harus kita lakukan. Di masa corona ini sungguh-sungguh iman kita tuh dibangun atas dasar kebenaran, dan kita bersyukur ada di dalam kebenaran itu, dan biarlah kebenaran itu saja yang terus menguasai seluruh keberadaan kita. Apapun yang keadaan saat ini terjadi, kesulitan ekonomi, berita-berita yang negatif yang kita dengar, kita tuh harus pegang janji Tuhan aja. Karena janji Tuhan itu terjadi ketika kita masuk dalam peleburan Tuhan. Dan pastikan saat kita masuk dalam peleburan Tuhan, segala yang manusiawi itu, segala apapun juga yang berasal dari dunia itu tuh semuanya hancur, semuanya musnah, dan tinggal keilahian Tuhan saja.
Puji Tuhan, ketika pemerintah mengumumkan social distancing, otomatis setiap kegiatan kita bahkan ibadah mulai dibatasi dan sudah tidak boleh lagi setiap kita bertatapan langsung. Dan puji Tuhannya, Tuhan memberikan teknologi canggih dan kita bisa beribadah secara online, memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun kita di rumah masing-masing, itu tandanya ada hal yang tidak dapat memisahkan kita dari apapun. Kuncinya ketika kita beribadah secara online, kita harus memiliki roh yang lembut, mudah dibentuk dan mau berubah, dan memiliki roh yang haus dan lapar akan Dia dan firman-Nya, dan apapun kondisinya kita tidak terpengaruhi oleh keadaan situasi apapun. Kita beribadah secara online atau offline itu sama saja. Yang terpenting adalah hadirat Tuhan dalam setiap pujian, penyembahan, dan firman-Nya, dan setiap firman-Nya boleh menguatkan kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang kuat, orang-orang yang menang walaupun jarak kita berjauhan. Dan saya pastikan setiap kita meresponi apa yang menjadi keinginannya Tuhan, menjadi maunya Tuhan, menjadi kehendaknya Tuhan dalam setiap hidup kita, dalam setiap gereja Tuhan dimanapun kita berada. Dan setiap kita juga akan diberi kuasa oleh Tuhan ketika kita meresponi apa yang menjadi keinginannya Tuhan, apa yang menjadi kemauannya Tuhan, dan berjalan dalam kehendaknya Tuhan. Dan saya percaya apapun yang kita lakukan saat ini, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu membawa kita dari kemenangan hingga kemenangan, sorak-sorai, sukacita, damai sejahtera, dan kesehatan ilahi, anugerah ilahi tercurah atas kita. Dan saya juga percaya ketika kita hanya berserah sepenuhnya ke dalam Tuhan, ke dalam tangan Tuhan, dan hidup dalam keakuratan, Tuhan membawa kita dengan roh yang perkasa itu, menjadikan kita orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam rumahnya. Dan kita juga ada doa BTN, dan luar biasa kita berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk gereja Tuhan, untuk jemaat Tuhan, untuk gereja-gereja juga di Indonesia. Dan melalui BTN banyak orang-orang yang mau berdoa, orang-orang yang mau mengenal Tuhan dengan takut akan Tuhan, dan hanya dengan doa saja kita boleh menangkan Indonesia. Kami percaya dan kita percaya apa yang kita ikat akan terikat di surga, dan apa yang kita lepaskan terlepas di surga. Itu yang menjadi pegangan kita, itu yang menjadi pegangan ketika Tuhan memberikan firman-Nya, ketika Tuhan menyatakan firman-Nya, karena doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Amin.